Anda kembali di Anyu Sore, pemirsa. 3 mobil polisi dibakar massa saat menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. Massa tidak terima terlapor ditangkap dan langsung membakar mobil. Tiga unit mobil polisi dibakar massa saat Satreskrim Polres Depok sedang menangkap terlapor kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. 3 mobil ini dibakar di tengah jalan dan menjadi tontonan warga. Kejadian berawal saat polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir dari 2 kali pemanggilan atas 2 laporan polisi. Namun saat polisi menjelaskan surat perintah penangkapan, massa merusak dan membakar mobil polisi tersebut. Peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. TS beserta barang bukti berhasil diamankan, sementara polisi belum menangkap pelaku pembakaran mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya kemacetan panjang yang terjadi di Tanjung Priok kemarin akibat antrean ribuan truk yang akan melakukan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Polisi menyebut jika biasanya truk yang masuk berjumlah 3.000, pada Kamis kemarin truk yang masuk jumlahnya mencapai 4.500. Ayo, maju dong. Terus. Seorang pasien yang hendak dibawa ke rumah sakit Koja terpaksa diturunkan di jalan dan didorong menggunakan tandu oleh petugas medis karena ambulans yang ditumpanginya terjebak kemacetan parah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa ini terjadi tepat di jalur lambat dekat gerbang tol Koja Barat. Terus. Tidak hanya ambulans membawa pasien yang terjebak kemacetan, perjalanan rangkaian kereta Priok terhalang rombongan truk trailer yang hendak masuk ke pelabuhan. Terhentinya laju kereta yang cukup lama juga membuat lalu lintas dari arah Koja Cilincing menuju Kelapa Gading mengalami kemacetan panjang. Kemacetan panjang hingga berkilo-kilometer sepanjang hari Kamis kemarin terjadi akibat tingginya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Polisi menyebut terdapat 4.500 truk yang masuk ke dalam Pelabuhan Tanjung Priok pada Kamis kemarin. Padahal normalnya hanya berjumlah sekitar 3.000 truk. Pemirsa, jalan tol yang mengarah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara macet parah hingga 9 km. Macet juga terjadi di jalan arteri hingga membuat pengguna angkutan umum serta mobil ambulans yang sedang membawa pasien terjebak kemacetan hingga berjam-jam. Ini pasien kita, Pak. Iya. Untung dia kuat. Sebuah mobil ambulans yang sedang membawa pasien terjebak kemacetan hingga berjam-jam di Jalan Yosudarso mengarah Pelabuhan Tanjung Priok. Beruntung tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena pasien dibantu oksigen. Ya, pasien untung ada oksigen, kita kasih oksigen. Dia komplikasi, ada gula, kolesterol. Ini banyak kemacetan terparah ya, Pak ya? Iya. Oke, harapannya seperti apa? Kemungkinan harus lebih diperhatikan lagi lah keluar masuk tol, karena unit kita ambulan bawa pasien nggak bisa, namanya keadaan macet total, berhenti total, kita nggak bisa. Tidak hanya di jalan arteri, kemacetan parah juga terjadi di jalan tol akses Tanjung Priok sejak Kamis dini hari. Bahkan kemacetan yang terjadi di jalan tol mencapai 9 km. Kemacetan ini membuat aktivitas warga terganggu.
Jarak tempuh perjalanan angkutan umum yang harusnya singkat molor hingga berjam-jam. Saya tadi berangkat dari 7:30 sampai sini sekitar jam 9-an. Itu dari mana Mbak 7:30 tadi? Dari arah Rawasari, Kayu Putih. Nah itu biasanya berapa jam sih kalau nggak macet dan kalau macet berapa tadi? Biasanya 40 menit udah nyampe, tapi sekarang udah lebih 1,5 jaman. Ini menurut Mbak sering lewat ini ya, ini macet terparah seperti apa yang Mbak rasain? Ini yang paling terparah. Kemacetan parah ini diduga akibat adanya peningkatan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, dari pantauan udara, lalu lintas sangat padat di ruas Jalan Tol Wiyoto Wiono menuju Tanjung Priok. Dan meski mulai terurai, namun situasi ini masih merugikan sejumlah sopir truk. Beginilah antrian kendaraan yang mengular sepanjang ruas Jalan Tol Wiyoto Wiono menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara dan kawasan Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Kemacetan horor sempat mengepung Jakarta Utara. Pantauan dari udara, lalu lintas di ruas tol dipadati kendaraan yang didominasi truk-truk besar. Sementara sejumlah mobil pribadi juga ikut terjebak kemacetan di tol ini. Kemudian lalu lintas dari arah barat atau dari Pluit dan Ancol mengarah ke Priuk juga terjadi kepadatan. Kemacetan yang terjadi sejak Rabu malam ini akibat penumpukan depo peti kemas untuk melakukan ekspor dan impor barang pasca Lebaran dan menjelang libur panjang. Kemacetan parah ini dikeluhkan sopir-sopir truk. Selain karena harus mengantri dengan waktu yang sangat lama, akibat antrian ini, tiket Gate Pass akhirnya melebihi masa berlaku 24 jam dan harus diperpanjang ulang hingga mengeluarkan biaya lagi. Pagi kemarin. Pak, itu dari mana, Bang? Dari Marunda. Paginya itu jam berapa, Bang? Jam 7-an. Baru sampai sini? Baru sampai sini jam berapa? Oke. Diputer-puter sama pos 1. Berarti udah seharian, Bang, ya? Itu seharian mau macet semua. Sebelumnya kayak gini nggak, Bang? Sebenarnya kayak gini cuma nggak terlalu parah. Nggak sama macet pelabuhan kan. Nah, kalau udah parah banget ini. Tanggal 17 jam 23.59. Ini sekarang tanggal 18 nih ya. Udah mati, udah perpanjang lagi. oke. Nah, ini batas waktunya seharian, Bang? Iya. 24 jam? Iya. Nah, karena lewat, ini Abang berarti harus daftar lagi? Perpanjang lagi, bikin lagi. Biaya lagi kan. Sebelumnya kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta Utara, imbas adanya antrian truk yang hendak masuk ke terminal peti kemas NPCT 1 untuk bongkar muat. Sementara penyebabnya dipicu volume bongkar muat yang melebihi kapasitas dari hari biasa. Sejak sore tadi dikabarkan kemacetan mulai terurai, namun tak jarang volume kendaraan kembali meningkat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Tim Liputan iNews melaporkan. PT Pelabuhan Indonesia dan Kepala Kantor dan Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara memastikan kegiatan bongkar muat akan normal kembali. PT Pelindo juga akan memberikan kompensasi terhadap Gate Pass supir truk yang sudah kadaluarsa akibat keterlambatan masuk pelabuhan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan aktivitas hari ini, memang khusus untuk MPCT 1 di tanggal 16 menjelang 17 kemarin memang ada persamaan 3 kapal yang tiba di MPCT 1 sehingga terjadi peningkatan volume bongkar muat mencapai di atas 4.000. Ini sehingga menyebabkan terjadi aktivitas yang cukup tinggi yang kita sama-sama tahu akhirnya terjadi kemacetan di MPCT 1 berimbas sampai ke luar. Untuk hari ini ada jadwal kapal, memang 3 kapal yang saat ini sudah tiba 2 kapal, namun yang 3 kapal yang kemarin itu 2 sudah berangkat, 1 nanti yang ini sudah berangkat juga. Jadi nanti akan 3 kapal. Namun Bapak Ibu sekalian, kami juga bersama-sama dengan teman-teman dari Pelindo, kemudian dengan Polres, kami melakukan meeting untuk memitigasi terhadap
3 kapal ini jangan sampai terjadi seperti yang beberapa hari kemarin, yaitu salah satunya adalah kita akan melakukan dimungkinkan untuk di-shifting ke terminal yang lain sehingga mengurangi kegiatan bongkar muat di MPC Tuan. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah kita mungkin melakukan mitigasi dari sisi laut, artinya mungkin mendelay kegiatan bongkar muat sehingga tidak dilakukan secara bersamaan. Kemudian kami juga berdasarkan kesepakatan bersama untuk nanti mungkin di hari Senin kita akan buat dalam bentuk SOP. Namun ini sudah disepakati oleh teman-teman Pelindo dan Polres dan pihak terminal bahwa kami akan melakukan pembatasan terhadap volume receiving delivery sesuai dengan parameter yang ada di masing-masing terminal. Untuk diketahui bahwa kita di sini punya terminal dengan parameter itu adalah jumlah maksimal yang dimungkinkan untuk kegiatan dalam 1 hari terhadap terminal tersebut. Nah, untuk itu kami ke depan akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan receiving delivery di setiap terminal dengan parameter yang sudah ditentukan. Artinya parameter itu dimungkinkan untuk kegiatan dengan jumlah segitu bisa berlangsung secara normal di dalam terminal. Pertanyaannya apakah ada kompensasi untuk teman-teman? Jadi tadi disampaikan bahwa Pak SOP menyampaikan pertama kita kompensasi terhadap hal-hal yang memang seperti menambah waktu pembatasan pilanya kita perpanjang dan kita tidak tarik pos, itu juga kami selesaikan sehingga ini akan sangat membantu teman-teman pengendara atau pemilik kargo. Yang kedua, beberapa kali kami juga melepas kit untuk tapping kitnya juga kami berikan, dan beberapa tadi pagi juga teman-teman yang sudah stuck di jalan arteri kami masukkan ke tol, itu juga biaya tol kami juga bantu, itu bersama-sama Pak Dirlantas dan Pak Kapolres. Kita coba membantu untuk memasukkan ke tol, itu juga kami kompensasi. Di luar teman-teman juga kami berikan konsumsi untuk menunggu, itu juga kami berikan ke teman-teman sopir yang ada di lapangan. Itu sementara yang memang kami berikan terhadap kegiatan di lapangan. Pak, penegasan aja Pak, ini kira-kira dengan volume yang cukup tinggi ini bisa diperkirakan nggak Pak? Kapan ini akan sakit ya Pak? Setidaknya kembali normal gitu Pak, situasi kembali normal gitu. Jadi mungkin saya back to ini ya, di hari tanggal 16 malam. Tanggal 16 malam ini kenapa sih terjadi akhirnya kondisi kredit sekali. Tadi sampaikan Pak SOP bahwa ada peningkatan volume. Peningkatan volume ini didominasi di satu terminal yaitu namanya NPC T1. NPC T1 ini kedatangan kapal yang seharusnya kapal ini sudah datang 1 minggu lalu. Ada 3 kapal yang sandar. Itu nama kapalnya sebentar. Nama kapalnya MSC Aduvi, Ever Balmi, dan satu lagi Starship Venus. Ini 3 kapal ini memang kapal yang harusnya yang 2 itu datang minggu lalu, yang satunya lagi harusnya datang